Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang hakikat dan komponen pembelajaran. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Fadila Nafis Tasbiyah dengan NIM 218000135 dan rekan saya. Saya Renata Nandarusmiah dengan NIM 218000103 dan rekan saya Dwi Alvanasari dengan NIM 218000154. Dan rekan saya? Perkenalkan, nama saya Hurrat Al-Ayun dengan NIM 21800002222. Memasuki materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya kami persilahkan. Baik, yang pertama yaitu hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Definisi sebelumnya menyatakan bahwa seseorang manusia dapat melihat perubahan terjadi tetapi tidak pembelajaran itu sendiri. Konsep tersebut adalah teoritis dan dengan demikian tidak secara langsung dapat diamati. Secara umum, istilah belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku dengan pengertian demikian. Makna pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Baik, untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan kami. Waktu dan tempat dipersilahkan. Fungsi-fungsi pembelajaran yaitu sebagai berikut. 1. Pembelajaran sebagai sistem. Pembelajaran sebagai sistem terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran dan tindak lanjut pembelajaran atau remedial dan pengayaan. 2. Pembelajaran sebagai proses merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar meliputi persiapan, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada persiapan pembelajaran yang telah dibuatnya, penerapannya dan menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelolanya. Lanjut. ciri-ciri pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama menurut Umar Hamalik 1999. Yang pertama rencana. Rencana ialah penataan ketenagaan, material, dan prosedur yang merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran dalam suatu rencana khusus. Yang kedua, kesaling ketergantungan antara unsur-unsur sistem pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan. Yang ketiga, tujuan. Sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Selanjutnya, menurut Edi Suwardi, yang pertama, belajar mengajar memiliki tujuan. Belajar memiliki tujuan, yakni untuk membantu anak didik dalam suatu perkembangan tertentu. Inilah yang dimaksud dengan kegiatan belajar. Mengajar itu sadar akan tujuan dengan menempatkan anak didik sebagai pusat perhatian. Yang kedua, ada suatu proses jalannya interaksi yang direncanakan. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar ditandai dengan satu penggarapan materi yang khusus. Yang keempat, ditandai dengan aktivitas anak didik. Anak didik merupakan syarat untuk berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.
Yang kelima, dalam kegiatan belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing, maka harus berusaha menghidupkan dan memberi motivasi agar terjadi proses interaksi yang kondusif. Yang keenam, dalam kegiatan belajar mengajar membutuhkan disiplin. Yang ketujuh, ada batas waktu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam sistem berkelas, batas waktu menjadi salah satu ciri yang tidak bisa ditingkatkan. Setiap tujuan akan diberi waktu tertentu. Kapan tujuan itu sudah harus dicapai. Yang terakhir, evaluasi. Setelah guru melakukan kegiatan belajar mengajar, evaluasi harus dilakukan untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yakni komponen pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran adalah suatu cita-cita yang bernilai normatif, di mana tujuan tersebut mempunyai jenjang dari yang luas dan umum sampai pada yang sempit dan khusus. Semua tujuan itu berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, dan tujuan yang berada di bawah akan menunjang tujuan di atasnya. Komponen yang kedua yakni bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah salah satu sumber belajar bagi anak didik. Bahan yang disebut sebagai sumber belajar ini adalah sesuatu yang membawa pesan untuk tujuan pengajaran. Yang ketiga yakni kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Karena apa? Karena akan menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dan yang terakhir, yakni metode. Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi berjalannya metode ini, yang pertama yakni alat, yang kedua yakni sumber pelajaran, dan yang ketiga yakni evaluasi. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.